Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Muhammad Yunus dalam eh, sesi 5 pada pelatihan mendirikan perpustakaan digital untuk sekolah. Pada topik kali ini kita akan membahas terkait dengan demo aplikasi Slims lanjutan. Oke, di antaranya adalah nanti kita akan coba mengelola reporting atau laporan dan menggunakan utilitas lainnya yang ada pada Slims. Pada pertemuan sebelumnya sudah jelas disampaikan ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu sebelum menonton video ini juga menonton video dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan keempat biar nyambung dan terurut atau terstruktur materinya dari awal sampai akhir. Jadi kita sudah belajar bagaimana kita sudah belajar apa itu perpustakaan digital, kemudian bedanya dengan otomasi perpustakaan itu apa. Kita juga sudah belajar instalasi aplikasi perpustakaan khususnya Slims. Kita sudah belajar juga bagaimana cara mengentrikan data bibliografi dan membership baik secara manual maupun menggunakan fasilitas import. Kita juga sudah belajar bagaimana cara menangani transaksi peminjaman dan pengembalian. Sehingga saya rasa ilmu Bapak Ibu kalau sudah menonton sampai video keempat, saya rasa sudah mantap untuk bisa diterapkan di tempat masing-masing. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini kita akan coba membuat pelaporan. Jadi ini biasanya bermanfaat ketika nanti Bapak Ibu untuk keperluan akreditasi, untuk keperluan penjaminan mutu, ada untuk keperluan laporan di level instansi Bapak Ibu sendiri. Yang salah satu yang unik dari Slim ini adalah Bapak Ibu khususnya yang menjadi admin atau menjadi pimpinan di dalam perpustakaannya bisa nanti melihat aktivitas stafnya. Ya, ini salah satu kelebihan dari Slim. Misalnya begini, misalnya di dalam perpustakaan Bapak Ibu menjadi kepala perpustakaan atau ditunjuk oleh kepala perpustakaan sebagai administrator. Nah, sehingga suatu saat Bapak Ibu diminta untuk melihat aktivitas stafnya. Nah, contohnya anggap saja di perpustakaan A ada 5 orang staf. Nah, masing-masing staf ini ada yang ditugasi untuk mengolah data. Misalnya ada yang ditugasi untuk entry anggota, untuk entry buku dan sebagainya gitu. Jadi aktivitas mereka ini bisa terrecord dan bisa dilaporkan. Nah, kalau di tempat saya dulu, nah itu digunakan untuk pemberian variabel. Jadi ada pelayan, jadi staf-staf mana yang nanti akan diberikan variabel atau bonus. Nah, jadi kita menilai berdasarkan aktivitasnya. Jadi tidak subjektif Bapak Ibu, tapi memang berdasarkan aktivitas mereka. Ini saya tunjukkan. Baik, sekarang sebelum kita lanjut, saya ingin dulu melihat, nah, komen-komen yang ada di YouTube. Nah, nanti kalau ada pertanyaan yang saya rasa mewakili semua, saya akan jawab sekalian ya. Oke, nah ini dari Bu Iis Sulastri mencoba mendownload SAM. Apa file master saya yang sebelumnya jadi hilang. Oke, biasanya kalau di komputer tiba-tiba seperti ini biasanya kendala teknis. Bisa kena virus atau bisa kena yang lain. Nah, makanya Bapak Ibu, untuk yang server itu saya bilang kemarin, untuk yang komputer server itu memang harus yang steril ya, yang jarang keluar masuk flashdisk dan sebagainya.
Jadi kalau virus itu dia mencari, yang pertama kali dia cari itu adalah file bertipe .exe yang aplikasi. Nah, itu yang diserang. Nah, jadi kalau misalnya kayak gini, kalau misalnya SAM-nya yang lama itu masih ada, mungkin di backup dulu yang apa yang Slim 8-nya. Dia nanti diinstal ulang aja SAM-nya ya, di-download kemudian diinstal ulang. Kalau datanya masih nol, masih masih baru, nggak apa-apa. Jadi ibu tinggal ini aja, ngulang dari awal aja, hitung-hitung untuk memperkuat ilmunya. Oke, lanjut. Nah, ini pertanyaannya bagus. Nah, jadi bagaimana cara setting peminjaman? Nah, jadi sementara ini setahu saya belum ada fiturnya di Slim ya, karena bisa jadi orang itu sekarang minjam nggak jadi ya dikembalikan, logikanya seperti itu. Kalaupun ada mungkin nanti perlu dioperate, jadi perlu ditambahkan source code biar bisa seperti ini. Ya, tapi sementara fitur yang ada ini memang karena logikanya kan gini, bisa jadi kita minjamnya pagi, udah nggak butuh, siangnya kita kembalikan gitu. Kalau misalkan kita ngatur seperti itu kan susah, masa orang mau kembalikan nggak dikasih. Nah, jadi logikanya seperti itu. Nah, ini Bu Ayu, bagaimana cara memperpanjang member yang habis masa berlakunya? Kalau nggak salah kemarin sudah Bu, di video ini ada, di video keempat ini sudah saya contohkan caranya. Waktu saya import itu kan ada dia expired. Nah, itu udah saya jelaskan caranya. Coba Ibu tonton lagi, nggih. Tonton lagi videonya. Mode pemakaian export data hanya bisa dipakai kalau sebelumnya pernah memakai Slim versi lama saja. Kalau pemakaian baru bagaimana? Nah, jadi gini, kalau misalnya sebelumnya pernah pakai Slim, udah ingin pindah versi, ya ingin pindah versi, karena nanti ada dua cara nanti. Kalau misalkan hanya ingin ingin memasukkan data, misalkan gini, tidak masih harus pakai Slim gitu. Misalnya nanti belum pakai Slim tapi ada punya data di Excel, ya punya di Excel biasa. Nah, nanti caranya tinggal ekspor aja yang file file Slim barunya untuk melihat contoh isian datanya. Baru nanti disesuaikan dengan file file Excel-nya. Baru diimport. Jadi tidak harus. Jadi tidak harus. Oke, saya rasa itu dulu yang ini ya. Jadi saya langsung saja ke materi kita. Silakan Bapak Ibu login. Jadi login dulu ya ke Slim 9-nya. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, sekarang kita akan mengolah lebih lanjut ya. Oke, jadi sekarang setelah kita ngentry, misalkan gini, setelah kita ngentry videografi, oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah di buku fisik itu kita harus memberikan label ya, kita harus memberikan label di buku. Oke, misalkan contohnya gini, contohnya misalnya yang nah misalkan yang hak cipta tanpa hak moral ini. Nah, kemarin kan ini hasil importan ya, jadi ini hasil importan. Nanti kalau ada waktu saya akan jelaskan pertanyaannya Bu Ayu yang ini. Jadi tidak harus Slim ya, tidak harus Slim baru bisa ekspor import. Oke, sekarang kita lihat dulu nih. Nah, jadi di sini ada misalkan kita mau olah Bapak Ibu, ini kan sudah kita ngentry nih. Ini yang paling atas ini nih satu kopi, artinya satu eksemplar bukunya. Biasanya kalau satu eksemplar ini kan kita nggak kasih pinjam, kita kasih label merah. Nah, biasanya kalau di saya dulu, nah kalau yang misalnya ada satu buku, berarti ini label merah, berarti kan nggak boleh dipinjam, hanya hanya bisa dibaca di tempat. Nah, tapi kalau eksemplarnya lebih dari satu, nah makanya berarti ada yang labelnya saya bedakan, ada yang merah, ada yang putih. Nah, contohnya kayak gini. Nah, misalnya nanti ini kan kalau kita klik, ini ada 6 eksemplar nih, ada 6 item.
Oke, di sini bisa kita lihat di item datanya ini, nih di itemnya ini. Ini 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada 6 eksemplar. Nah, dari 6 eksemplar ini nanti kita buat satunya berlabel merah, 5-nya berlabel putih misalnya. Nah, itu membedakan mana yang boleh dipinjam, mana yang nggak boleh. Oke, baik ya. Nah, sekarang kita lihat. Kita sekarang akan membuatkan label dulu. Jadi label itu kan nanti di Slim itu sudah ada fasilitasnya, tinggal Bapak Ibu cetak saja, digunting kemudian ditempel. Oke, di sini ada fasilitasnya, di sini ada label printing. Nanti yang sering kita gunakan di saat pengolahan adalah yang label printing sama item barcode printing. Coba kita lihat dulu yang label printing. Tadi label printing ya. Oke. Nah, kalau mau mencetak per halaman ini jadi tinggal check all. Nah, tinggal check all. Nah, berarti nanti yang satu halaman ini akan Bapak Ibu cetak. Nah, sekarang kita lihat kalau mau menghilangkan uncheck aja. Nah, ini kan akan kelihatan nanti judul yang sama. Misalnya 2, 4, 6. Ini artinya judul yang sama tapi nomor itemnya berbeda. Nah, misalkan karena ini ada 6 buku, berarti nanti ada item 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Oke, sekarang kita lihat ya. Oke, ini sepertinya masih ada yang salah ketika diimport. Nah, nanti Bapak Ibu ketika mengimport itu jangan langsung diterima begitu saja, tapi silahkan dicek lagi datanya ya. Nah, contohnya kayak gini. Ini nih. Ini contohnya kayak gini nih. Ini kita lihat di call numbernya, di nomor panggilnya ini sama semua ini. Nah, seharusnya kan sampai sini sama, baru kita tambahkan nomor urutnya berapa. Misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, coba kita lihat data aslinya ya. Kemarin kan saya import dari sini. Saya import dari sini. Coba kita cek. Sama enggak? Nah, sekarang pencetakan label. Nah, kita lihat nih Bapak Ibu ini. Nah, ini kan nih HC. Misalkan ini ada kode C6, nah ini cetakan 1, misalkan ini kita anggap cetakan 1, cetakan 2, cetakan 3, atau kopi, bisa ke kopi 1, artinya salinannya, itemnya, terserah Bapak Ibu mau kasih apa, C1, C2, C3, C4, C5, C6. Oke, berarti ini kan harus berbeda, berarti ini kita perlu edit dulu. Oke, ini kita perlu edit dulu. Kita perlu edit dulu. Oke, coba kita cari dia. Ini kita klik ini. Nah, kita sembarang aja. Oke, coba sekarang di sini di edit. Ini kan 01. Oke. Nah, edit di sini aja. Misalkan ini berarti tadi formatnya apa nih? C titik C-nya besar. Oke. Terserah kita mau C-nya kecil juga nggak apa-apa. Nah, misalkan gini, nggak jadi masalah. Oke. C1 sudah, sekarang C2. C2 C titik 2. Oke, nah, nah ini kita update dulu ya. Ini caranya Bapak Ibu, ini menunjukkan salinannya. Oke, kalau yang ini biasanya otomatis muncul ketika dientrikan yang di pertama. C titik 3. Oke, sekarang yang 4. Oke, saya sampai 4 aja ya. Saya sampai 4 aja. C titik 4. Oke, nanti selanjutnya Bapak Ibu masih menyesuaikannya. Tinggal update. Oke, sekarang saya cek lagi label printingnya. Nah, sekarang ini sudah kelihatan ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Baik. Sekarang saya misalkan milih
kalau mau memilih yang enggak semuanya, tadi kan kalau check all kan semua satu halaman ini. Sekarang saya pilih aja, oh saya maunya yang ini aja, karena yang lain sudah. Anggap ini buku baru. Oke, kalau sudah, tinggal pilih add to print queue. Ini tambahkan dalam antrian. Oke. Nah, kalau sudah, sini ada print label. Oke, tinggal kita print. Nah, nanti kalau Bapak Ibu yang tersambung ke dengan printer, nah tinggal dicetak aja. Nah, ini ada printer. Misalkan kalau mau disimpan PDF, ini ada space PDF. Misalkan nanti mau di print belakangan gitu. Kita lihat hasilnya. Nah, inilah hasilnya Bapak Ibu. Nah, ini berarti C1, ini C1, C2, C3, C4. Nah, ini nanti yang dicetak, yang gunting, kemudian tempel di bukunya. Nah, ini jadi otomatis. Ini makanya nanti disebut dengan otomasi perpustakaan. Jadi pengolahannya secara otomasi. Oke, nah jadi kalau mau sekali lagi, kalau mau di print, ini harus di add to print queue dulu ya, tambahkan dalam antrian dulu, baru di print. Kalau mau disimpan di PDF, misalkan belum ada printernya, tinggal destinasinya ini pilih save as PDF. Nah, itu ya. Nah, itu tinggal save PDF. Jika sudah ada printernya, tinggal pilih printernya apa. Oke, karena saya nggak ada, coba pilih PDF dulu, tinggal di save. Nah, tinggal pilih nanti di mana tempat nyimpannya. Nah, misalkan ini label 1 misalnya. Oke, label 1, save. Udah, tinggal kita jadi nyimpannya di kita lihat hasilnya ya, dokumen. Nih, label 1. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini kita lihat hasil jalannya. Oke, kita tunggu sebentar. Ini memang ada kendala di laptop saya. Nah, ini Bapak Ibu, hasilnya seperti ini. Nah, tinggal nanti dicetak. Ya, ada printer nih, cetak. Tadi lewat slipnya juga langsung boleh, bisa. Oke, gampang sekali ya, tinggal dicetak. Nah, sekarang yang berikutnya adalah selain kita mencetak label, nanti bagi Bapak Ibu yang ingin pelayanannya lebih cepat, nanti bisa mencetak juga atau ini juga eh, apa mencetak barcode-nya ya. Jadi sini ada item barcode printing. Nah, jadi kalau punya mesin barcode scanner itu tinggal taruh kayak di kasir-kasir supermarket itu. Nah, tinggal disorot. Nah, nanti masuk, jadi tidak ngentri manual. Contoh, ada orang mau kembalikan buku atau ada orang mau meminjam, tinggal di scan barcode kartu anggotanya. Nah, nanti setelah itu baru scan barcode bukunya, memudahkan sekali. Oke, misalkan kita mau buatkan barcode untuk yang tadi ya, kode batangnya ya. Jadi add to print queue, caranya sama, tapi pilih yang item barcode ya. Oke, print barcode. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Nanti caranya sama, nyimpannya kayak tadi. Oke, saya lihat di sini aja. Nah, ini bagus sekali Bapak Ibu. Ini 1, 2, 3, pastikan nomornya beda. Ini nomor itemnya ini. Oke, gampang sekali ya. Tinggal nanti disimpan di PDF, kemudian tempel. Ada yang bertanya, sama enggak dengan barcode yang memang ada di buku? Beda. Kalau itu barcode ISBN-nya. Nah, sekarang karena kita sudah mengolah sendiri, maka kita harus pakai barcode kita sendiri. Nah, ini barcode hasil olahan kita. Gitu ya. Jadi dari item ID yang kita masukkan itu, nah, jadi kita buatkan barcode-nya. Kalau saya dulu, saya gunakan untuk yang item ID-nya itu biar bisa, kan Bapak Ibu nanti ketika menentukan kode ini kan harus ada filosofinya gitu.
Kalau saya dulu itu, jadi saya pakainya tahun masuk, kemudian bulan, kemudian ini pengolahannya boleh pakai tahun masuknya, misalkan di fakturnya itu kan ada gitu. Jadi baru nanti nomor urutnya gitu. Nah, terserah. Jadi banyak ini. Jadi kalau kita ingin tahu, ya kalau kita lihat dari kode awalnya saja, oh, ketahuan oh ini pasti dibeli tahun 2019, tahun 2020 misalnya. Nah, memudahkan kita untuk identifikasi. Baik Bapak Ibu, nanti ini yang dicetak, kemudian ditempel. Mau di depan, di belakang, silahkan cari tempat yang aman, yang tidak menutup cover bukunya, ya, yang tidak menutup terlalu banyak. Oke, saya rasa untuk yang item barcode printing sama label ini sudah ini ya. Jadi sekali lagi yang perlu diperhatikan adalah untuk yang label printing ini pastikan nomor panggilnya ini ngurut ya. Kalau misalkan ini ada 24 dulu yang sama, pastikan ada membedakan. Karena kalau ini sini coba nanti nomor panggil ini editnya di itemnya. Kalau yang di depan contoh ya, nih Bapak Ibu. Contoh nih hak sudah ini. Oke, kita lihat di sini. Di sini juga ada nomor panggil. Ini saya coba edit. Kita lihat call number. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu nomor panggil secara umum kalau yang ini. Nomor panggil secara umum. Jadi kalau kita nanti ada item-itemnya berarti kita harus perjelas kayak gini. Itu Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini ibaratnya umumnya seperti ini. Jadi kelas-kelas umumnya. Secara umum dia seperti ini. Oke, call numbernya. Nah, biasanya call number ini diangkut dari klasifikasinya ini. Nih, kan di sini dia otomatis ada di sini. Oke, sehingga nanti kita akan pecah dia di saat mengetikkan itemnya ya. Itemnya nggih. Nah, jadi itu bedanya. Baik, sekarang Bapak Ibu sudah bisa mencetak label, sudah bisa juga mencetak item barcode. Nah, yang berikutnya adalah di membership juga sama. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu ingin mencetak kartu, nah di sini ada menu member card printing. Oke, coba sekarang kita lihat dulu yang member listnya ya. Tadi kemarin coba eh Oke, coba ini kita pilih ini. Oke, sekalian saya jelaskan dulu dah yang tadi ada Bapak Ibu yang nanya ya. Oke, coba sekarang yang expired saya tadi dulu yang expired ini karena ini hasil eksporan berarti expired. Coba yang ini saya pull Ehza ini. Coba kalau ini saya edit ada ini aja di sini ada view expired member saya lihat di sini. Nah, ini yang expired ini. Nah, ini nanti kalau yang expired ini cara mengedit memperpanjangnya tinggal edit nih edit kemudian tinggal ganti ini aja di expire date-nya ini kan sampai Juli nih makanya dia expired. Nah, tinggal ganti aja misalnya ini jadi 2021 bulan Desember. Oke, kalau sudah tinggal update. Oke, coba sekarang lihat Mas muncul nggak expirednya yang merah dulu. Nah, tapi yang Aziz ya. Nih, ini tadi tuh. Oke, sekarang udah aman. Nih, terakhir diupdate 14 November. Pagi ini kita update terakhir. Tadi kita ganti dia 23 Desember 2021. Nih, ini Bu Ayu ya. Oke, sudah aman. Oke, sekarang kita ingin cetak yang card printing. Coba di sini. Oke, ini nanti untuk kartu anggotanya Bapak Ibu di Slim sudah ada defaultnya. Nanti Bapak Ibu tinggal ngerubah ya. Oke, misalnya saya pilih aja ada 5 dulu. Nah, sama nanti nih, sebelum Bapak Ibu mencetak ini, pastikan dulu nanti isian data dari member ini lengkap. Oke ya. Oke, misalnya ini add to print queue. Ini tinggal print member.
Oke, kita lihat hasilnya. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Nah, nanti ini perlu di edit lagi ya. Nanti perlu diedit di, nah ini kayaknya yang tidak munculnya yang expired. Nah, ini yang tadi yang kalau yang apa, Abdul Aziz. Nah, ini depannya, ini belakangnya. Nah, ini otomatis. Oh, ini yang tidak lengkap alamatnya ya. Dan ini nanti Bapak Ibu bisa edit sendiri. Nah, nanti ganti logo ini. Kemudian My Library juga ini bisa diganti. Nah, ini tanda tangan ini juga bisa diganti. Oke, kalau ini nanti Bapak Ibu menggunakan yang Notepad ya, Notepad plus plus itu nanti kita akan ganti. Termasuk nanti yang ini logo sama tanda tangan ini. Nanti kalau punya ke servernya, karena Bapak Ibu install sendiri, tinggal nanti dicari aja coba nanti ngoprek-ngopreknya di sini. Coba ini memang butuh sedikit ini ya, teliti. Nah, di sini 9 coba buka di folder file. Di sini ada member card. Coba kita lihat dulu. Nah, nanti ini coba kita lihat pola tanda tangannya. Nah, jadi tanda tangan ini sama stempel ini. Nah, jadi file tanda tangan sama stempel ini Bapak Ibu ada di sini. Ada di sini ya, di file member card ini. Pak yang klasik kita cek. Dan nanti gini cara ngoprek-ngopreknya, kita cek-cek gitu. Oke, berarti ini yang out. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu ganti aja. Kalau punya nanti desain member background, ini tinggal apa? Nah, ini dulu logonya diganti. Ini ukurannya 40 kali 40 ya, buat dia transparan. Oke, kemudian nanti tanda tangan juga buat transparan. Nah, ini ukurannya 215 kali 127. Nah, ini stempelnya. Oke, 68 kali 68. Nah, ganti di sini. Nah, kalau misalkan nanti punya logo baru, nah ini tinggal nanti ini misalnya gini. Oke, misalkan anggap ini Poli J ya, Poli J. Nah, berarti nanti Bapak Ibu harus namanya logo. Nah, karena di source code ini logo namanya. Oke, jadi kalau enggak nanti ubah di source code-nya gitu. Oke, sekarang berarti nanti misalkan ini Poli J ini yang mau diganti di sini. Nah, berarti nanti caranya ini saya copy. Jadi ini tinggal rename aja logo 2. Nah, Poli J ini ganti jadi logo seperti itu ya. Ini juga tanda tangan. Nah, tinggal sini aja nanti gantinya di sini. Kemudian di sini nanti coba kita cek yang ada source code-nya ini edit notepad plus plus. Ini nanti insya Allah di pertemuan lainnya saya akan coba demokan ya, karena eh, bukan di pertemuan kali ini, cuma saya kasih bocoran dulu gitu. Oke, di sini untuk nyetingnya. Nah, nanti ini untuk headernya. Nah, ini CSS-nya nanti di sini bisa diatur ya. Oke, insya Allah nanti di pertemuan berikutnya saya akan khusus bahas untuk yang ini ya. Oke, sekarang seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi nanti di folder Slim ini
kita bisa melakukan banyak hal ya. Kalau di image, nah tadi barcode yang kita buat tadi yang item itu yang ada di ini, barcode ini dia simpan di sini. Ini tadi yang buku, ini kayaknya tadi yang anggota ini. Jadi semua barcode akan masuk di sini. Nah ini label, oh bukan label ini ya, jadi bukan barcode, label yang tadi dicetak. Oke, nanti kita akan ekspor lebih lanjut yang itu. Jadi kita ekspor dulu yang ada di sini. Nah, kalau ini sih gampang kalau ini Bapak Ibu, tinggal sekali lagi kalau mau ganti yang stempel sama ini gampang ya. Kayak tadi itu caranya, tinggal samakan ukurannya, kemudian samakan namanya, itu aja. Di yang di sini ya, yang di member card. Nah, oke, ini tinggal stemnya ganti stempel ya, tanda tangan. Nah, kalau ini yang format yang lama ini di Slim 7 sama Meranti ini. Jadi oleh teman-teman pengembang Slim juga ada yang membuat ini custom ya, membuat tampilan baru. Nanti kalau Bapak Ibu cari di internet itu banyak sekali. Nanti soalnya di lain sesi saya akan coba jelaskan ya. Baik, sekarang yang berikutnya adalah kalau sudah nanti Bapak Ibu bisa cetak ini, oke ya. Jadi di Slim juga ada fasilitas membuat barcode ya, coba di sistem. Nah, di sini ada barcode generator. Nah, di sini. Jadi kalau misalkan mau nanti misalkan pesan ini, pesan kartu, misalkan tidak mau Bapak Ibu ini, misalnya nggak suka menggunakan desain desain apa desain template-nya yang ada di Slimnya. Nah, Bapak Ibu hendak memesan kartu di tempat lain misalnya, tapi ingin menyertakan barcode. Nah, kalau saya dulu saya generate ulang barcode-nya, saya simpan di Excel, baru saya kasih tempat yang lain. Nah, misalkan saya nyetak di toko atau di tempat A, jadi 100 kartu, 100 mahasiswa misalnya. Berarti saya ketikkan di sini. Misalkan 212, 21, 286. Misalkan nanti isinya adalah ininya, NIM-nya ya. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu buat aja. Jadi ini 7, ini 8. Oke, dan seterusnya. Ini sekali generate ini 24, 245 kali 3, 15. Coba kita cek ya. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti ini tinggal nanti banyak sekali di sini, nanti tinggal dikasihkan ke percetakan gitu. Nanti itu yang nanti yang dimasukkan ke kartu anggotanya. Kalau ini yang nanti sifatnya ke eksternal Bapak Ibu. Tapi kalau mencetak sendiri dari Slimnya ya, nanti itu sudah otomatis di generate barcode-nya dari NIM-nya, dari ID-nya oleh Slimnya. Tapi kalau Bapak Ibu nanti ingin memesan kartu di percetakan, kemudian otomatis kan nanti Bapak Ibu kan mendesain sendiri, kemudian atau didesainkan oleh percetakannya. Nah, dan jika ingin menambahkan barcode, maka Bapak Ibu harus generate barcode sendiri. Caranya seperti ini. Tapi kalau dengan cara yang tadi, dengan Bapak Ibu lewat sini, kemudian di member card printing, nah kalau ini kan sudah otomatis. Nah, oke, ini tadi kan teknisi, maka tadi di barcode tadi muncul teknisi. Coba saya coba yang lain biar yang muncul sana beda. Oke, misalnya di halaman ketiga aja. Nah, ini dosen. Coba ya. Oke, ini add to print. Nah, kalau lewat sini Bapak Ibu enggak perlu berarti. Nah, ini sudah nanti kecetak otomatis
dari member ID-nya. Oke, kita lihat previewnya. Nah, seperti ini previewnya nih. Nah, ini saya simpan aja. Ya, coba sekarang saya buka biar lebih jelas dari PDF-nya ya. Dokumen doa anggota. Oke, coba kita lihat. Nah, ini kan masih sederhana sekali bawaannya Bapak Ibu. Oke, berarti nanti yang Bapak Ibu perlu siapkan adalah nanti tinggal nanti mengganti, nanti ada nih di lebih dari member card-nya, My Library, nah kemudian nanti namanya. Nanti tinggal ganti logo. Ini alamatnya otomatis diambil. Nah, ini expired. Nah, ini sudah member card. Ini diambil dari member ID-nya yang ini. Nah, ini yang tinggal yang di-scan ya. Ini juga bisa diedit nih, dari rules. Oke, nah ini nanti stempelnya diganti ya, tampilannya. Nah, jika nggak mau, misalkan nggak suka tampilannya terlalu mentah, kemudian repot untuk ngedit-ngedit seperti ini, ya maunya di percetakan saja ya silakan. Berarti nanti barcode yang ini, kalau mau menampilkan barcode berarti generate manual. Oke, caranya yang tadi itu ya. Oh, yang tadi lewat di menu sistem. Oke, sekarang yang berikutnya Bapak Ibu, bagaimana melihat laporan ya. Nah, di sini ada yang reporting. Oke. Nah, di sini kalau laporan secara umum seperti tampilannya, jadi berapa total judul yang kita punya, item yang berapa. Oke, seperti ini. Nah, di sini juga ada beberapa. Di sini ada sejarah peminjaman, ada sejarah peminjaman. Nah, ini yang sudah biasanya nanti Bapak Ibu ketika akreditasi kan biasanya asesor itu akan ngambil satu satu buku. Nah, coba carikan saya sejarah buku ini. Nah, tinggal Bapak Ibu lihat aja item ini barcode-nya berapa, item ID-nya. Misalkan yang ini. Nah, yang ini kan. Hmm. Kita lihat item code-nya. Tinggal nanti dibuka di loan sejarah ini. Ini kan ada loan list by member juga ada. Loan sejarahnya ini lihat aja, cari aja langsung. Nah, oke, kita cari. Oh, ini berdasarkan member ini ya. Berdasarkan member ini. Kalau kita muncul, nah ini berdasarkan member. Nah, kalau berdasarkan buku, coba nanti kita cek ya. Ya, kalau berdasarkan buku nanti bisa lewat bentar, by member, bisa lewat kayaknya lewat sini juga kayaknya bisa. Bentar. On history. Nah, ini ada item code. Coba kita cek di sistem tadi itu ya. Sistem. Nanti Bapak Ibu bisa cek di sistem. Di sini ada sistem. Oh, sorry, kok di sistem reporting. Reporting di loan history. Ini show more. Show more. Oke, kita pilih yang item code. Nah, tinggal masukkan di sini. Ini backspace dulu. Oke, tinggal udah enter. Bisa ya, kita play. Ini ketemu satu ya. Oke, ini tadi Bapak Ibu nanti kelihatan asesor, tinggal tunjukin ke asesor. Oh, ini Pak pernah dipinjam oleh mahasiswa ini tanggal ini. Biasanya kan asesor tuh ngelihat nanti kan di belakang buku itu ada kayak 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 katalog peminjaman. Nah, nanti akan dicek di sini. Oke. Nah, nanti yang telat juga di sini ada due date warning. Nah, kalau nanti ada yang mau terlambat itu ada di sini.
Nah, yang paling penting Bapak Ibu, di sini ada staff activity. Nah, ini ada staff activity di sini. Nah, di sini akan kelihatan nih. Di sini ada nanti item data entry. Kita bisa membagi membagi tugas ya. Kalau saya dulu tuh saya bagi tugas. Staff saya yang misalkan bertugas mengentry siapa, entry buku siapa, entry member siapa, itu ya. Nah, ini sejarahnya rate pengembalian. Oke, jadi bisa kita eh, lihat. Coba yang ini, yang realnya yang ini ya. Misalkan saya buka yang di sini, yang di perpustakaan saya di kampus. Di sini ada yang pelaporan. Nah, ini yang udah kelihatan banyak ininya ya. Oke, di sini ada aktivitas staff. Oke, lihat ini Bapak Ibu. Nah, di nama aslinya ini Amalia Zakia ini. Nah, dia sudah ngentri 567 entry data. Nah, ini kopiannya anggota. Nah, dia bertugas melayani sirkulasi berapa kali. Jadi kelihatan Bapak Ibu. Jadi kelihatan di sini. Mana yang paling aktif itu kelihatan. Nah, ini kelihatan. Oke, nggih. Nah, kemudian di sini ada visitor statistik. Nah, jadi kita lihat, kita kan sudah misalkan kita kan sudah membuat membuat kelas ya, membuat kelas, ada siswa, ada guru. Nah, jadi member tipenya. Nanti ada pertanyaan, bisa nggak kita membuat report berdasarkan eh, kelas? Ya bisa gitu. Nanti berarti nanti di member tipe aja ini harus buat kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Nah, kalau ini kan kita buat umum nih, siswa saja gitu. Kalau mau dibuat seperti itu, berarti biar nanti di member berarti tinggal ganti nih, tinggal tambahkan. Berarti nanti siswanya itu ada siswa kelas 1, siswa kelas 2, siswa kelas 3 gitu aja. Sehingga di sini akan muncul siswa kelas 1 bulan Januari berapa, siswa kelas 2 itu berapa, siswa kelas 3. Nah, itu muncul. Tapi di sini kan kita buat umum. Tapi kalau Bapak Ibu ingin membuat berdasarkan kelas untuk statistik pengunjungnya, ya bisa dibuat seperti itu. Oke ya. Di sini ada visitor statistik D. Ini yang per hari, nanti berapa jumlahnya ya. Misalkan hari Jumat baru satu orang yang berkunjung, yang mengisi absen. Nah, sini ada visitor list. Nah, ini nama yang pengunjungnya ya. Nah, nanti ini akan kelihatan kan di sini nanti nih. Misalkan Esa ini membernya kelas 1. Coba gini aja deh. Coba Ihsan ini coba di membershipnya ini. Coba. Di sini ada member tipe di sini. Oke, di sini kita ganti aja. Misalkan sekarang ini siswa misalkan kelas 1. Oke, udah ini aja. Oke, kemudian misalkan saya kan ini siswa kelas 2. Misalkan 2. Oke, bisa mesen 2. Kemudian ini sekali aja 0 0. Coba kita lihat ya. Oke, ini sudah ada siswa kelas 1, siswa kelas 2. Bisa dibuat seperti ini, tergantung kebijakan perpustakaannya. Nah, coba saya cek dulu member list. Sekarang saya mau ini misalnya, kalau yang nanti kayak gini-gini ini salah salah anu nih. Ini salah import ini. Ini saya hapus dulu. Delete. Oke. Banyak masalah. Nah, coba nih Agus Mahendra ya. Agus Mahendra ini saya edit, saya ganti tipenya. Jadi siswa kelas 2. Oke. Saya ganti NIM-nya
21 212 2110 287. Oke ya. Ini yang kelas 2. Oke. Nah, sudah Bapak Ibu. Nah, sekarang ini kita sekarang coba cek, oke. Kita coba cek, saya buka yang baru. Nah, nanti Bapak Ibu untuk visitor kan ada di sarana itu kan dibutuhkan satu komputer untuk pengunjung. Nah, nanti Bapak Ibu kan di mana cara tahunya? Nah, di sini kan udah ada muncul nih. Nah, jadi caranya adalah di atas ini klik aja salah satu, boleh member area, boleh librarian, boleh klik aja satu. Kemudian di sini yang ini yang sama dengan ini gantikan dengan visitor. Oke, visitor. Oke, muncul seperti ini. Nah, nanti ini yang ditampilkan di persoalan Bapak Ibu. Nah, coba ini 212 2110 287 yang tadi ya. Oke, saya check in. Nah, ini Agus Mahendra, thank you for inserting your data to our visitor log. Oke, ini berhasil ya. Lagi satu. Sebentar, ini siapa? Oh, bawaan ini ya, slimnya. Ada suara terima kasihnya ini. 212 2110 286. Nih. Tes 2 mahasiswa ya. Nih, jadi ini slim 9 ini ada ucapan dari Thomas Faller ini ya, contohnya ya. Oke, sekarang ini kita lihat. Kita lihat sini di reportingnya. Tadi kan ada dua mahasiswa, 286 sama 287 kodenya. Kita cek di visitor listnya. Nah, kita lihat ini tadi kan ada dua tuh kelihatan. Kelas 1, kelas 2. Nah, tapi Jember mesin otomotif. Kemudian visitor statistiknya. Kita lihat, nah hari ini siswa kelas 1 eh, yang berdasarkan tipenya ya, siswa kelas 1 bulan November ada 2 kali berkunjung. Nah, siswa kelas 2 itu sekali. Nah, berarti totalnya di bulan November ini 3. Oke, seperti itu ya. Enak ya. Enak sekali Bapak Ibu dibuat seperti ini. Oke, kemudian di sini ada koleksi statistik, tinggal Bapak Ibu lihat sendiri. Nah, laporan peminjaman ini jadi ditampilkan dalam ini juga, nanti untuk ketahuan nanti mana yang paling ini berdasarkan GMD-nya ya. Nah, ini kelihatan ini enak sekali nih Bapak Ibu nih. Di custom rekapitulasi. Nah, ini bisa kita reka berdasarkan kelas. Coba kita filter. Ini lama karena ngeload semua database-nya ya. Oke, kita cari aja yang lain. Nah, ini lama sedang jalan. Ini sedang jalan ini. Oke Bapak Ibu, seperti itu caranya ya. Jadi tadi ada pertanyaan di YouTube, bisa nggak berdasarkan kelas? Nah bisa, udah saya jelaskan caranya ya. Tinggal ganti tipe membernya aja gitu. Kemudian sudah bisa juga untuk visitor. Nah ini tinggal nambahkan visitor sama dengan visitor seperti ini ya. Sehingga nanti di perpustakaan Bapak Ibu ada satu komputer sendiri yang nanti hanya berisikan visitor ini. Setiap orang yang datang yang masuk perpustakaan silakan suruh masukkan ini. Suruh masukkan datanya di sini. Oke, kemudian nah ini karena loadingnya lama, saya load dulu. Ini karena dia ngeloadnya banyak sekali ini. Oke, saya rasa di sini sudah selesai Bapak Ibu. Jadi yang paling penting ya visitor. Jadi biasanya kan kita punya target pengunjung bulan ini siswa kelas 1 berapa, siswa kelas 2 berapa. Nah, jadi bisa sebagai laporan. Wah, ini harus dulu ya.
Oke, berarti lautan YouTube ya. eh, Bagaimana kalau menggunakan Smart Library? Nah, jadi gini, saya nggak pernah tahu tampilan Smart Library, Bapak Ibu. Yang jelas, aplikasi perpustakaan itu bukan hanya Slim sama English Lite ya. Pokoknya yang penting isi dari aplikasi itu mirip-mirip. Ada transaksinya, kemudian bisa ada untuk pustaka, pengolahan pustaka, anggota, bisa peminjaman, pengembalian. Seperti tampilan ini ya, kalau seperti itu ya berarti memenuhi standar perpustakaan gitu ya. Kalau enggak, ya berarti ya sarannya ya pakailah ke yang terkenal ini kan dua Bapak Ibu. Slim sama English Lite. Slim dikembangkan oleh teman-teman ke komunitas pustakawan sama IT yang Kemdikbud. Nah, kalau yang English Lite itu di bawah Perpusnas. Silakan. Oke ya, jadi ini yang reporting tadi. Silakan ya, nanti yang smart library itu saya nggak pernah tahu bentuknya seperti apa. Tapi kalau memang sama mirip-mirip seperti ya udah pakai itu aja nggak apa-apa, nggak mesti harus slim ya sama English Lite. Oke Bapak Ibu, saya rasa sudah cukup materi saya dan nanti insya Allah saya akan kasih ini ya, kalau ada waktu saya akan buatkan bagaimana cara mengedit kartu anggota biar rapi ya. Nah, jadi untuk materi saya yang hari ini intinya Bapak Ibu bisa membuat visitor, mengolah visitor ini tadi ngatur bagaimana cara menampilkannya. Nah, ini kan enak, ini kalau dibuat laporan ini tinggal diekspor aja Bapak Ibu atau print print current pick. Kemudian melihat aktivitas start. Nah, ini kan belum ada start nih. Nah, tinggal nanti dibuatkan aja, dibuatkan start. Ini baru ini aja admin aja. Saya sudah selesai ya. Semoga bermanfaat untuk materi kita pada hari ini. Ya, selamat mencoba Bapak Ibu ya. Oh ya, maaf, kemarin ada juga yang nanya master file ya. Master file ini biasanya kalau yang sifatnya tetap tidak berubah-ubah, aturlah di sini. Contoh kayak supplier. Nah, biar nanti tidak ngentry di saat di bibliografinya bisa masukkan di sini. Tinggal add. Nah, nanti akan muncul saat diisikan di bibliografi. Kemudian apa di sini? Eh, Misalnya item status. Nah, kayak ini sedang dipinjam, error. Nah, kemudian, nah ini kayak multimedia. Ini tinggal nanti diatur di sini ya. Tapi sebenarnya kan kalau kita ngintip langsung dari sini, oke, nanti dia akan kesimpan juga ke sana sebenarnya. Ya silakan. Nah, enggak juga enggak apa gitu ya. Ke yang terakhir mungkin ya biar mumpung masih ingat. Nanti Bapak Ibu kalau mau nge-backup, nah di sini ada database backup. Ini ya. Di sini ada startnya backup, di backup aja sering-sering database-nya. Ini kita backup, tapi ini lama kan. Oke, nanti akan muncul di sini di slim 9, kemudian file. Nah, dalam backup ini. Nah, ini akan muncul di sini nanti. Aman ya. Kalau enggak nanti cara keduanya lewat ini. Nah, ini. Ini ya, jadi muncul ini. Jadi ini alamatnya. File backup-nya tersimpan di sini 9 file backup. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi biasakan sekali seminggu lah di backup gitu. Kalau nggak lewat sini bisa lewat sini ya. Ini ya, lewat sini. Cuma lebih ribet, lebih enak langsung lewat sininya ya. Ini tinggal cari aja lokasinya. Oke, kalau ini teknis banget kalau lewat sini. Udah nggak usah aja ya. Jadi Bapak Ibu lewat sini aja biar lebih familiar.
Oke ya, saya rasa sudah cukup dari saya. Silakan Bapak Ibu coba. Oke, kesimpulannya adalah Bapak Ibu nanti bisa membuat label ya. Jadi bisa membuat membuat label di sini, bisa membuat label untuk ditempel, bisa membuat barcode. Barcode ini barcode untuk buku. Kemudian tadi di membership Bapak Ibu nanti bisa mencetak member card printing. Nah, kalau misalnya mau mencetak dari luar, orang lain mendesain sendiri, berarti ini Bapak Ibu mau menampilkan barcode-nya, berarti ada di sistem, ada di barcode generator. Nah, kemudian yang terakhir di apa yang reporting ya, reporting. Jadi sebelum di mulai yang maksudnya yang visitor ini, nah nanti Bapak Ibu tampilkan di komputernya seperti ini, tambahkan visitor ya, visitor. Nah, nanti baru bisa dikelola. Kalau mau berdasarkan kelas, berdasarkan status guru, misalkan ada yang PNS, yang honorer, nah nggak apa-apa, tinggal dibuat member tipenya gitu ya, kayak kayak tadi. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Oke, sama yang terakhir tadi backup. Backup. Oke, saya rasa sudah cukup materi saya. Semoga bermanfaat. Nah, jika ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, kemudian di like, kemudian eh, ini ya, dicoba Bapak Ibu, oke, dicoba dan jangan lupa tonton dari video 1 sampai video terakhir. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.